Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Kalau ngaturaken sugeng pinanggih malih sugeng nampek makempal lan sugeng muji lan mulyaken asmanipun Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten Gusti kita Yesus Kristus, sedangunipun setunggal minggu kita ngraosaken pitulunganipun Gusti. Kita ngraosaken katresnanipun Gusti ingkang nyata wonten paksan kita. Pilih Gusti tansah ngandi kita dipun paringi kekuatan, kesehatan sehingga wonten wekdal menika kita saged makempa, saged memuji lan mulyaken asmanipun Gusti. Sedaya kala namung katresnanipun Gusti, pengorbananipun Gusti ingkang begitu nyata wonten ing pagesangan kita sami. Karyanipun Gusti kala sanget ageng. Kita pujaken pujian karya terbesar. Hati yang mulia
puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Jikalau kami pada kesempatan siang hari ini kami merasakan berkat pertolongan yang dari Engkau, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu hingga saat ini, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini hanyalah berkat pertolongan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Semuanya ini hanyalah karya-Mu Tuhan, yang begitu besar buat kami, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan atas pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari segala belenggu alam maut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk acara ibadah pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan berkarya, kuasa-Mu yang akan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, menerangi dalam setiap ruangan ini, terlebih-lebih dalam setiap hati kami pribadi, rumah pribadi. Berkati Tuhan kami semua umat-Mu yang ambil bagian pada saat hari ini, baik yang memimpin pujian, singer, yang memainkan musik, terlebih-lebih itu hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai, Kau urapi secara khusus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada siang hari ini boleh membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadikan berkat buat kami semua umat-Mu yang sudah berkumpul pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipersatukan oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan. Itu hanyalah kemurahan dan berkat yang dari Tuhan. Karena hari-hari yang telah kita lalui itu kita lupakan, dan kita akan menempuh hari-hari yang berikutnya, sehingga di hari-hari yang akan datang hidup kita lebih baik, lebih diberkati oleh Tuhan. Kita akan pujikan pujian saat ini, Ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan.
menyertai kita. Bila roh Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita, kita akan merasakan yaitu urapan yang dari Tuhan dan kuasa yang dari Tuhan. Kita akan sambung pujian bahasa Jerman, pilih roh suci makarya Injil mana pulau. pakisan kita lan memimpin wonten ing pakisan kita. Wonten pundi pulo kita, wonten pundi lampah kita, Gusti tansah nganti kita lan kita tansah sesarengan kalian Gusti. Senaso kita ningali nggih kawontenan bilih wedal-wedal nika kata kegagalan wonten ing pakisan kita, pengharapan kita nggih bilih nggih menika kita gadahi pengharapan kalau sering gagal nang Gusti tansah mboten nilaraken kita. Gusti tansah nganti wonten ing pakisan kita pesangan kula lan panjenengan. Bilih kita secara manungsa kalau nggih gadah rencana-rencana ingkang kathah nggih kados ingkang kula alami. Niki kesaksian sekedhik nggih. Kula nggih gadah rencana nggih menika nanging rencana kalau mengalami suatu kegagalan nggih. Kula nggih menika tumbas lembu menika reginipun 21 juta. Lajeng niki kula ingu mengke sae nggih manah sae kekan ageng ngoten nggih ketawisipun. Nanging napa nggih ingkang kula boten ngertos rencananipun Gusti. Sapunipun kula entosi 3 wulan nggih. Pancinipun manah nggih. Awit wedalipun kula tumbas kala wau sampun bobot 6 wulan. Berarti kula openi 3 wulan sampun manah. Kula entos-entosi kok mboten manah malah saya alit wetenge. Susune malah saya cilik lan saya kuru.
Akhirnya kula mikir nggih, iki kena apa sapi iki malah kaya ngene. Lajeng kula undangi dokter, ternyata anake kala wau mati ten jero mboten saged medal nggih. Kula suntikne dipun paringi obat, dipun perangsang kaliyan dokteripun, nanging mboten saged medal. Lajeng tasih kula pertahanaken nggih, sebab kula iman agengipun kala wau nggih. Lajeng kula gadhah pikiran, lek ngono tak jajal golekne obat ning nggone Pak Didi, kan dokter lawas nggih wonten Kak Ude wonten Pinong nika. Mbok menawa wonten nika. Lajeng kula mriko malah piyambakipun kala wau nyanjangi. Lek cake mangane mboten seneng nggih. Terus nafsune mboten seneng luwih becik disade mawon malah ngoten. Lan ing mriku mboten dipun paringi obat malah kenyate. Hujan kula pados obat supados nggih menika saged medal ngoten nggih. Sebab menika sade obat-obatan kangge lembu niku. Lan kula cilas mboten rencana, mboten cocok kali rencana kula Pak. Niku rencana kok sae mengke saged ngupuh ngoten. Ternyata kados ngoten. Lha piyambak malah nyeramahi kula. Menungsa niku namung saged rencana niku sing nentokne sing dhuwur mriku. Lah mengke lek rencana terus penak terus mengke kepenakan mboten eling kali Gusti Allah, kula malah dikonteni. Terus kula jawab, kula niki panggah eling kali Gusti Allah, Pak. Lha makane kuwi niku suatu pengajaran jirosipun, pelajaran pas kita tasah setya wonten ngesami Gusti. Kita mboten namung bungahipun berkati Gusti, senaso kita yen keadaan mekaten nggih, kita kedah bersyukur, kedah tansah eling kalian Gusti, kita tasah setya kalian Gusti. Gusti mboten ngertos napa ingkang dados rencananipun manungsa. Gusti menika ngertos napa ingkang dados rencanane kita, nanging kita mboten ngertos napa ingkang dados rencananipun Gusti nggih. Kita namung pasrah lan kita hanya bisa menjalankan menika napa gesang kita kalau kita nikmati kita jalani napa ingkang dipun tentokaken kalian Gusti. Lan kula ngomong kalian istri kula, Bu, telung sasi awake dhewe menika untung 6 juta. Istri kula jawab boten napa ora apa-apa, Gusti Allah sing sugih ngoten. Kula yakin Gusti Allah kalau badhe gadah rencana ingkang sae wonten ing bagsan kula lan panjenengan. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten Gusti Kristus, mbok pilih kita tansah setya wonten kesanipun Gusti, tansah raket kalian Gusti boten ninggalkaken kita lan kula lan panjenengan. Kita pujiaken pujian gandul Gusti.
Spiritus, kita akan memberikan apa yang patut kita berikan pada Tuhan. Kita akan berikan persembahan, dan untuk yang bertugas kami mohon untuk berdoa lebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan pada Tuhan. Monggo. Kasih dan kemurahan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan pada siang hari ini anak-anak ini mau memberi persembahan untuk Tuhan, untuk memberikan berkat dari Engkau, dan sedikit Tuhan Kau sucikan dan Kau kuduskan Tuhan yang menjadi membantu pelayananmu di tempat itu. Terima kasih Tuhan, doa anak-anak-Mu dan sudah nanti memberi Tuhan berkati melalui usaha dan pekerjaannya, melalui ternak, ladang, apapun dikerjakan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan anak-Mu yang belum sempat memberi, Tuhan yang memberkati melalui usahanya, seperti anak-anak-Mu yang sudah memberi ini. Di lain kesempatan mereka mau memberi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan Gandul Gusti, sepindah balik. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan, dan sebelum mendengar sabda firman Tuhan kita akan pujikan pujian yang mengatakan Kau berfirman, dan nanti untuk waktu selanjutnya kami serahkan.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah memanggil kami untuk menghadap hadirat-Mu pada siang hari ini. Merupakan satu anugerah yang tiada terhingga yang dapat kami rasakan. Karena kami tahu kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, diperkenankan untuk menghadap Tuhan yang Maha Besar. Bahkan karena pengorbanan-Mu di kayu salib, di mana Engkau rela mati bagi kami, maka pada kesempatan ini kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Lebih dari itu Tuhan, pada saat ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan betul-betul berkuasa di dalam hidup kami, mengubah kami Tuhan, sehingga kami pulang dari rumah-Mu ini tidak pulang dengan hampa, tetapi kami bisa merasakan sesuatu yang baru, yang indah, yang terasa di dalam hidup ini, sehingga kami bisa menjalankan hidup kami di hari yang akan datang dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, serta anak-anak-Mu semua yang mendengar pada siang hari ini. Kami mohon berkat nikmat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pada siang saudara. Terus segera tinggi ya. Jadi ini dulu sarapan gitu biasanya kan. Ya belum sarapan karena Bu Feni yang biasanya masak itu sedang dirawat di rumah sakit, jadi tidak ada yang masak. Jadi perutnya masih kosong. Saya maafkan saudara, kita hanya berguru saja. Karena saya terbiasa tidak sarapan selama 2 diri tidak ada. Jarang sekali saya ini sarapan. Tapi puji syukur Tuhan memberi kepada saya kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Siang hari ini sudah sekalian berturut-turut sampai 7 minggu lamanya kita akan mendengarkan khotbah dengan satu tema, yaitu surat kepada 7 jemaat yang berada di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kita akan membahas surat-surat itu.
Dan surat itu bukan hanya kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, mana saat sekarang ini Asia Kecil itu ada di negara Turki, tetapi surat-surat itu juga untuk kita semua hari-hari ini. 7 jemaat dengan masalah yang berbeda, dengan kelebihan yang berbeda, akan menjadi pelajaran bagi kita selama 7 minggu ini. Bosan orang kira-kira ya? 7 minggu bahas perkara siji. Tapi saudara sekalian, kita akan melihat surat-surat itu. Ini surat Gusti biasanya ngomongnya angel ya, nganu. Mungkin tidak menarik, tapi kalau surat cinta itu menarik biasanya. Tapi surat yang dari Tuhan ini sungguh ajaib bagi kita. Kita akan mempelajari, menjadi pelajaran yang sangat indah bagi kita semua. Selama 7 minggu berturut-turut akan kita pelajari surat-surat ini. Apa isinya? Apa faedahnya bagi kita semua? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini kita akan mempelajari surat kepada jemaat di Efesus yang akan nanti kita baca dari kitab Wahyu pasal 2. Saudara, saya ajak melihat dari surat kiriman kepada jemaat di Efesus, ya, kepada jemaat di Efesus yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 2 mulai ayat yang pertama. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saya ajak membacanya ayat yang genap. Saya minta berdiri saja ya, supaya lebih lumayan. Supaya nanti jangan kejul terlalu banyak duduk. Coba saudara berdiri baca ayat-ayat ini. Saya membaca ayat yang ganjil, ayat pertama. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dan saya bacakan demikian. Ayat yang pertama kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun keteranganmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang mengikuti nama Rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka bersabar. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini ada daripada yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Paulus yang juga puji.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Silakan duduk. Ada dua hal dari pemberitaan pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Pertama-tama yang akan kita pelajari mengenai kondisi jemaat di Efesus atau situasi jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang militan. Militan itu adalah jemaat yang betul-betul mampu, kuat, jemaat yang betul-betul semangat dan lain sebagainya, mempunyai militansi tinggi. Hari ini dibuktikan dengan mau berjerih lelah. Jemaat ini dikatakan jemaat yang berjerih lelah. Aku tak jerih lelahmu, katakan di dalam ayat tadi. Berjerih lelah. Ini penting kita miliki sebagai gereja. Gereja yang tidak pernah mau berjerih lelah, jangan mengharap hidup kita diberkati. Karena Tuhan senang dengan orang yang berjerih lelah untuk Tuhan. Amin. Ini tadi malam saya di rumah sakit dengan anak saya Benny yang sudah dirawat. Saya katakan kepada anak saya ini dan juga ada salah satu jemaat, kalau mungkin dia ini terlalu menghandle semua masalah jemaat, melayani jemaatnya itu dengan semua ditangani sendiri, sehingga terlalu capek, mungkin terlalu banyak dipikirkan, akhirnya sakit. Nah, oleh sebab itu saya katakan kepada dia, wiwit iki kebelasan jemaat kudu diberdayakan sesuai dengan tugas maupun sesuai dengan talentanya masing-masing. Gereja itu tidak bedanya dengan organ tubuh. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Umpamanya yang sepele saja tidak berfungsi. Contohnya kelingkingnya ini saja tidak berfungsi, sudah susah. Kalau di telinganya ada gatal-gatal, apa kira-kira jempolnya yang diinginkan tidak? Ini enak semua ini. Ini loh. Sekecil apapun tugas saudara di gereja, itu harus berfungsi. Kalau tidak berfungsi, gereja itu akan susah, saudara. Amin. Tapi ya saya senang di sini saudara bekerja sendiri kompak,
saya tidak pernah di sini ngurusi masalah pembangunan, saudara sudah bekerja sendiri. Kalau dulu di Ngantru, kalau ada membangun seperti ini, Bu Hati sudah mulai mikir isu butuh masak, sarapan, kanggo tukange, kanggo kurine, ini sudah mikir. Tapi saudara di sini kan tidak, kan saudara sudah tahu sendiri-sendiri. Amin. Ngerti dewi-dewi. Ini penting, saudara, gereja itu punya pemikiran seperti ini. Apa yang saudara bisa untuk Tuhan itu kita tidak boleh sampai tidak berlelah-lelah untuk Tuhan. Ada faedahnya. Kita melakukan seperti apa yang Tuhan beri kepada kita. Jemaat itu tidak pernah mengenal lelah, katakan, selalu berjerih lelah. Yang kedua, jemaat itu tekun. Tekun. Saudara bisa baca di dalam ayat tadi. Tekun. Tekun itu apa? Tekun itu senantiasa, setia, rajin menekuni apa yang sudah kita imani, kita percaya. Tekun, betul-betul tekun. Termasuk tekun berdoa, tekun berbakti. Ini jemaat di Efesus ini militan betul. Jemaat di Efesus tekun berbakti. Padahal kalau saudara mau belajar dari sejarah, bukan sesuatu yang mudah loh. Pada waktu itu orang itu beribadah. Tantangannya itu berat. Bahkan sampai bisa menemui kematian karena menjadi orang Kristen itu saja. Tetapi mereka itu tekun berbakti kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam hal ajaran, nah, mereka itu betul-betul oke, karena menguji pekerja-pekerja gereja yang palsu itu kalau tidak sudah ahli firman Allah mungkin. Jadi pada zaman dulu waktu gereja yang pertama-tama itu, gereja tidak seperti sekarang ini. Ada gembala sidangnya, kemudian setiap ibadah gembala sidangnya mendatangi. Kalau zaman dulu tidak, kadang-kadang ada orang datang bagi hamba Tuhan. Oleh sebab itu kalau di dalam surat kirimannya Rasul Paulus katakan, jangan lupa memberi tumpangan, kan gitu. Apa sebabnya? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari jauh, yang pada saat itu tidak ada warung, tidak ada hotel dan lain sebagainya, sehingga mereka mau tidur di mana, mau makan di mana. Hamba-hamba Tuhan itu tadi. Itulah sebabnya gereja atau persekutuan umat Kristen menampung mereka. Nah, namun kadang-kalanya ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, gitu loh ceritanya, saudara. Ada yang mengaku sebagai hamba Tuhan dari sana, hanya karena memang ingin menumpang di situ, gitu. Tetapi jemaat di Efesus, jemaat yang mengerti firman Allah, sehingga pengerja-pengerja yang palsu, pendeta-pendeta yang palsu, mereka tahu. Nah, kalau tahu begitu kan berarti jemaat di
di Efesus itu adalah jemaat yang paham akan firman Allah. Amin. Kalau tidak paham firman Allah, apa kira-kira bisa tahu itu kalau orang palsu maupun tidak? Gitu. Ini saudara. Sebab itu saya inginkan jemaat sini itu menjadi jemaat yang militan, yang tahu firman Allah. Mereka kalau menghimbau timbangannya bagi-bagi, penjenengan kalau mau namung cendak tentu nang ngarepe TV, nek dina Jumat teko kebaktian doa utawi ruwatian apa? Pelajaran Alkitab. Penjenengan katongi saking griya. Agar teko iki aku ngerti. Kersane penjenengan iki dados tiyang Kristen sing militan. Benar mangke saged ngerti. Menawi wonten hamba Tuhan ingkang mriki, iki hamba Tuhan iki bener ora. Panjenengan masih mangke papat. Saking katanya kan mengingat sinau pangandikan Gusti. Saking katanya kan kenal tekun teng Gusti, mangke benar badhe dipun paringi ingkang naminipun makrifat. Karunia makrifat, kalian karunia hikmat. Jadi hamba Tuhan itu butuh kali-kali niku, mboten nama hamba Tuhan warga gereja butuh niku. Hikmat niku kangge ngatur pripun sagede notone niku nata ingkang sae niku hikmat ngangge hikmat. Ning nek makrifat ngerteni karepe tiyang niku wau. Ha niku. Cetha lho mboten? Nah saniki menawi kula mboten umpamane kula mboten duweni hikmat. Kula ngomongi Pak tulus umpamane ngoten. Mboten cocok kali karepe. Mergo kula mboten ngerti iki sajane Pak tulus guyang-guyu karepe apa. Ngoten niku mboten ngertos. Ning sebagai gambaran kita ngertosi nggadahi hikmat makrifat niku. Iki wong iki ngene. Cuma jabungi kira-kira lagi rada ora penak. Sapi nenek sing masuk angin nek. Ayo ngoten nggih mboten lajeng kula khotbah. Walu pancen ngono kuwi keset ora ngaleti ngono sapi ngamuk-ngamuk ditokne wae. Aku malah lara atine mangke. Niku namine kurang makrifat. Ora ketira, ora duweni hikmat ngomonge ditata sing pripun. Niku milane kita niku butuh firman Allah. Kersane mboten kleru. Nggih mboten? Nggih. Mboten kersane mboten kleru dadi nadan ngoten tiyang niku tetep wonten klerune. Milane kula nyuwun para sedherek. Nek wonten hamba Tuhan ingkang kleru nggih dipun engetni. Kula mesti badhe matur nuwun menawi diengetaken. Benar terus kali kula mboten. Terus kali kula mboten. Nah, kitab Amsal nyebataken bilih sahabat itu menampar dengan maksud baik, tetapi musuh mencium dengan maksud jahat. Tapi aku lo timbangannya diambungi panjenengan. Kalau itu maksud elek, kalau itu repot kalau makan. Nggih, apa meneh diambungi sing wong wedok-wedok. Wis ora suwi teng mriki. Nggih to. Anine ditapuk plek ngoten niku tujuan apik. Lah niki kula ngetawanya.
aku kleru tenan. Nah niki milane saya dan itu ngoten. Terus mengenai ajaran jemaat Efesus niku betul-betul sangat militan. Yang keempat, mau menderita karena nama Tuhan. Jemaat di Efesus itu mau menderita. Minan napa sampun ngantos menderita karena Gusti Yesus. Kita mboten kenging menderita. Menawi kangge sanes-sanes pun nanging harus mau menderita untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita rela menderita. Apa sebabnya? Karena Tuhan sudah menderita untuk kita. Jemaat di Efesus ini jemaat yang mau susah payah, mau teraniaya, mau menderita karena Kristus. Apa yang menjadi kekurangan jemaat itu? Kalau ada gereja yang seperti ini, kondisi rohaninya seperti ini, diacungi jempol. Kira-kira gereja Kang Sawo ngriki niku mbenting saged ngaten ta mboten kira-kira iki? Saged nggih? Pripun awak iki? Saged nggih? Saged. Wah, nggih mesti bisa mungkin. Mesti bisa yang ini. Nah, tetapi di sini ada teguran. Jemaat di Efesus, jemaat yang militan itu tadi, ada teguran, ditegur bahkan keras teguran. Ini. Sampai dikatakan jikalau kamu tidak bertobat, akan ku ambil kaki diam. Artinya ini kemampuan jemaat itu akan diambil penuh. Terang yang ada di dalam jemaat itu akan diambil oleh Tuhan. Sukacita di dalam jemaat akan diambil, dan mungkin kewibawaan jemaat pun akan diambil jikalau sampai tidak bertobat. Nah itu kan keras itu teguran ini. Nah, masalah apa yang menjadi kekurangan jemaat itu? Jemaat di situ hanya kehilangan kasih yang semula, kasih yang pertama waktu mereka ikut Tuhan Yesus. Katresnan ingkang wiwitan rikala tepang kalian Gusti Yesus. Kula saknatene semerep warga gereja niku menawi ingkang enggal derek Gusti. Ingkang kata-kata kula tingali enggal derek Gusti. Kula dereng raup atus napa malih raup liman dereng wetugi yang saking semangate, saking tresnane Gusti. Niku tresna wiwitan. Kados dene panjenengan iki rikala panjenengan rikala tresna sepisan kali garwa panjenengan kan ngoten. Kira Pak Mesri ngoten ta ngoten nggih. Nggih. Dakoni mun kula nggih ngoten. Ngoten biasa itu. Itu satu nggih panjenengan padha-padha ngalami. Tresna wiwitan niku tresna ingkang waduh. Rasane niku pripun ngoten nggih? Peteng ora wedi peteng, udan ora wedi udan. Niku tresna wiwitan. Kados ini napa niku? Wonten tiyang ingkang pacaran. Yang pacaran sapa penak-penak dilem ngoten niku. Siang-siang dilem ngoten. Mbok nene ngomong. Bagus nganu tukokno beras oleh aku ora kuat iki nganu rene beras
yang tuku kono nayo kono ku sing rasa. Lawan-lawan gak turu kon tuku beras. Mantap. Gak. Kersa-kersu. Ojo ganggu aku turu kok. Ngantuk sampean ngomong penake dhewe wae. Kemudian tidak lama kemudian terdengar ada suara sing suarane rada apik. Sapa mbok kowe, Mbok? Mujiem gitu. Mujiem itu pacare. Wah, Greka. Wangi Greka. Aman ini anak kok. Mas, aku terno ya Mas ya. Yang di aja ternyang Kediri kono Mas. Aku nganu dikon nganu apa yang Kediri. Mbok loro nang rumah sakit ngono. Orang ngerti kesel orang mesti sarene niku mujiem. Kalau bisa ngewakon kucok. Berapa? Ayo. Udah. Itu yang namanya kasih yang murah. Ngertos ta niku? Ning kira-kira nek kalau mujiem menipun kempot. Pun loyo. Kira-kira dikongkon Mas awake dhewe iki wis ya anggone rabi. Ayo Mas, aku terke nambone mbokku loro Mas. Ode wis tuweke ponandane iku. Sarene pun kadung tuwe wis padha nyambut. Kumpule padha entek. Wis ora menarik kaya zamane menom museum niku menom. Pun mboten kepengin ngoten niku ngeten-ngetene. Niku namanya sudah kehilangan kasih yang Nah, jemaat di Efesus ini saudara sekalian, ada jemaat yang kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu bagi jemaat itu seperti apa? Kasih yang dingin. Gereja yang hanya mengedepankan liturgi semata tanpa kehadiran Tuhan. Yang gereja pokoknya liturginya api. Datang ke gereja, berbakti, tetapi hati untuk menyembah Tuhan, hati untuk mendekat kepada Tuhan, hati untuk berhubungan dengan Tuhan ini tidak ada. Itu kasih yang mula-mula yang sudah hilang seperti itu. Gereja yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula, gereja yang hanya mengedepankan liturgi, ibadah hanya sekadar upacara, tanpa merasakan sesuatu yang baru dari Tuhan. Sehingga pada waktu pulang, Mbok mau sampean ngalir nang gereja sarana ora teko sing lanang iki ngalir wis kok kasih yang mula-mula kasihnya wis entek malahan. Jadi tidak datang ke gereja, kasihnya sudah hilang, sudah minggat kasihnya. Terus kono mangkat dhewe nang gereja aku tak nang omah. Kowe nek wamane Pak pendeta takut bayo aku ditularono. Sudah pulang. Iya Mbak Bu. Iya Mbak Bu. Buat bayar Pak Hati mau. Orang ngerti ya. Maksudnya apa? Memang di gereja itu datang tidak ingin
tidak ingin mendengar. Liturginya saja pokoknya aku nyanyi mau nganu Pak Nyono nyanyi jadi gandul Gusti aku dhewe ora ngerti gandul Gusti sing piye. Karena memang hanya liturgi, hanya acara saja yang dipentingkan. Gereja yang di Efesus itu ya hanya seperti itu, saudara. Ini. Kemudian masalahnya sama dengan Marta itu, saudara. Ceritanya Marta. Asal bisa memberi sesuatu atau materi tidak beribadah ya tidak apa-apa. Cuma di Efesus itu kebanyakan mereka ini orang-orangnya ini, pokoknya iki arep Natalan, aku mengko tak nyumbang nih babi kae. Ya babi ini gede-gede. Tapi umpamanya aku kok sepiro ora tau diketok kowe nyanti. Wah, kula niki nuwun sewu. Nek bagian wonten niku nek pelajaran Alkitab niku kula niku rada mleren mripate. Kula mboten saged dugi. Umpamanya hari Jumat. Kalau hari Minggu umpamanya napa ta Pak nyanduk badan dugi bagian pripun kula niki menawi kebagian wonten niku dinten Minggu wonten niku dereng rampung dhewe kula niku kene ngarit dereng saged mila ngeten kula niki timbangane wonten nek Natalan kula badhe nyumbang babi mawon. Ini yang namanya kasih mula-mula sudah hilang. Sudah hilang. Ini kados Marta niku. Sibuk ngono. Rikala Gusti Yesus rawuh, Mbak Yune lenggah mirengaken pangajiwas Mbak Yune niku kepengin ngrasakaken napa-napa sing dawuhipun Gusti ini kepengin sangat. Rindu sekali mata namung mlebu sing jarene teh durung digawe, sing jarene jajane keri nang warung kono durung dituku. Akhirnya yang bisa apa? Nesu. Nah itu bisane ning ngono wae. Pegel hatinya pegel, maksudnya Gusti mbok kula niku kan anu mboten napa mboten ngertos kula niku repot-repot lah ngeten iki. Nah, gitu lah. Ada perasaan yang kurang enak terhadap orang lain. Ini seperti ini. Hanya mementingkan materi. Tuhan inginkan setiap kita, saudara, hidup itu tidak salah saudara mencari materi. Boten salah, kita kudu kerja keras mencari materi. Bahkan saudara memberi sekalipun untuk Tuhan. Tetapi hati-hati saudara. Tuhan lebih menyukai hati kita yang diberikan untuk Tuhan. Amin. Ada satu gereja. Karena dulu itu asalnya yang namanya Pak Envi yang punya gudang garam itu warga jemaat di situ. Waktu membuat dekorasi di depan itu, waktu itu kalau tidak salah tahun 70-an itu habis 1 juta itu. Mahal. Tahun 70-an 1 juta itu waduh luar biasa. Tapi orang itu Envi itu tidak pernah gereja. Waktu lihat gereja tanya kepada panitianya, tidak beda lagi. 1 juta Pak, wis kurang. Angkat diri.
Karena orang kaya. Coba, ada orang duwe ya piye ngono kuwi. Kandidat bisa. Ya gitu. Tapi karena orang itu dia karena Tuhan kebaktian tidak pernah kembali tanya menolak tidak akan saya angkat sendiri ditolak dari pedang karang ini. Karena gembalanya tahu memberi bukan untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan yang harus kita kasih, bukan gereja, bukan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara memberi itu tidak salah. Tidak salah. Memang kita harus memberi, tetapi waktu kita memberi untuk Tuhan, untuk gereja ini, arahkan hati saudara itu karena saudara mengasihi Tuhan, itu adalah kasih yang mula-mula. Ini, arahkan hati saudara untuk Tuhan. Ada warga gereja, karena pendetanya itu masih bujang, ganteng bisa, duwe anak wedok, anak wedok durung duwe bojo. Nah, ini supaya menarik, akhirnya sumbangannya itu banyak. Pendeta itu kok kelambi api. Kalau butuh motor ke tempat saya pakai saja, mobil boleh ke tempat saya boleh. Nanti kalau ada apa-apa bilang saja ya. Wes enak banget. Nek muga aku dadi pendeta kayak begitu saudara. Nah, tapi setelah pendetanya ini ternyata tidak menyukai anaknya, ya ora tahu nih. Goyang-goyang mau nih, kalau mau butuh motor ke tempat saya enggak TKE seorang. Kalau si tonggo kayak anak wedok. Nah ini saudara. Ini orang Kristen yang kasihnya itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Kalau saudara memberi itu untuk Tuhan. Ini. Wis paribasane Pak Pendeta niki megel nih. Saya ini megel nih. Saudara jangan Pak Adi iki wonge megel nih. Aku sakjane arep ngekek persembahan 100. Wis ora satu-satu kan tak kei 2000. Megel nih. Saudara, salah ini tidak kasih yang mula-mula. Saudara datang ke gereja itu dengan kasih yang mula-mula ini. Gereja yang memang memberi itu untuk Tuhan. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, saudara tidak akan bosan. Sebab Tuhan ini semakin banyak kita kasih, kita akan melihat hal yang sangat besar. Amin. Loh, kalau saya seandainya tidak karena mengasihi Tuhan, wogah yang gangsa ngombian-bian bagi-bagi musuhan. Ya terus terang ya, walaupun saya senang dengan ketilanya Mbah Selan, dengan kopinya Mbah Selan, ana mengarep ngombe kopi kalau ngayu nang kono ngatur kan ya akeh. Kan begitu. Blusukan. Jalan ini masih belum ada, jalan ini hanya masih jalan setapak sampai di Potrosomo kebes kabeh. Kalau tidak karena mengasihi Tuhan, apa yang mau? Gitu loh. Ini saudara. Makan.
Jadi itulah kasih yang mula-mula ditujukan kepada Tuhan. Agar saudara umpamanya gerakan seperti ini. Ini contohnya. Karena saya percaya orang sini itu karena Gusti ora dikapa-kapa. Monggo Pak Tani monggo arep nukang ya duit pirang-pirang jenengane tukang. Ditung saben dinane iki mesti satu-satu sih paling ora. Amune ora nggowo apa-apa lho. Ane ora karena Gusti kok ukuran to, Pak. Enggak mau kan bukan Tuhan. Ya toh? Saudara yang memberi tempe, memberi tahu, memberi nasi, ini kalau bukan karena Tuhan, apa saudara mau? Enggak mau. Oh. Muga melek pendetane nadane jomblo ning wis ora duwe apa-apa. Wis ora melek belas karo pendetane pisan. Seperti tadi, tidak saudara memberi karena Tuhan. Landasannya ialah karena Dia itu sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Karena dosa-dosa kita ini, Dia ini rela sampai mati. Apa balasan kita kepadanya? Ini gitu. Dan kita ini melayani Gusti, menawi namung karono kepingin populer, karono kepingin bayaran, boten kuat posen. Boten kuat. Kalau kita tetap setia, kalau tetap bingah kemauan melampahkan pelayanan kangge Tuhan, karena saya merasa apa? Yang saya berikan kepada Tuhan itu belum seimbang dengan yang Tuhan berikan masalahnya, gitu loh. Munggo kula utang kula niku gambilipun 50 juta. Anggen kula nyaur dhateng Gusti niku namung 2.000 rupiah. Tasis monten kathahe, lajeng napa sing kula sumbangke kangge Gusti. Karena mengasihi Tuhan, kita itu sakit kiat melayani Tuhan, karena kita keburu rasa ingkang kepengin tresnani Gusti ingkang sampun nulungi kita niki. Amin. Mila bener menawi rawuh teng kebaktian, bener rawuh niku karena panjenengan mengasihi Tuhan. Itu mboten karena panjenengan adat kebiasaane wong Kristen iki nang gereja nek minggu niku mboten wonten napa-napane. Lah gereja ingkang sampun ngoten niku waduh bahaya sangat. Teguranipun akan datang mengambil kesucianmu dan tidak diperkenankan untuk makan buah dari pohon kehidupan, dikatakan di dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir, mungkin orang itu mengaku mengasihi Tuhan, kasih yang mula-mula ini. Sebentar kita akan renungkan ini. Tetapi karena banyaknya masalah hidup, maka mereka gagal untuk mengasihi sesama. Itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan inginkan saudara juga mengasihi sesama kita. Amin. Coba kita baca ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4.
1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Coba renungkan ayat ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini artinya bahwa saudara sekalian dituntut untuk mengasihi sesama kita. Jikalau kita mengasihi Tuhan. Jemaat di Efesus katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tetapi kalau lihat ketemu orang aku mentolong dulu. Nah ini bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Waktu ke gereja menglirik, orang mulu ketemu orang gereja. Terus aku pilih alih. Bagaimana mengasihi Tuhan, saudara? Coba bayangkan, coba renungkan. Wah, gue ini baru mas jayu, jayu sudah peda-peda. Nganu ditanya itu ala uraisan. Salaman nang gereja kan cerah, oh waduh sampean pirang-pirang dina ra teko nyang ndi ramah kan aku. Padahal kemarin itu pernah anjingnya diputas mau gitu. Wah, api-api diputas. Siapa ya? Mau percaya sekali. Contoh wajahnya ya. Ini coba bayangkan. Siapa yang tidak pegel? Merengut. Kita tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh. Apalagi umpamanya saudara. Contoh saja umpamanya ya. Umpamanya saya ini dulu umpamanya waktu di Gang Songo ini, saya pernah mengambil seorang istri dari Gang Songo gitu ya. Padahal istri itu, perempuan itu umpamanya ada yang contoh Pak Tulus umpamanya podo-podo nyenengi gitu ya. Terus kadung tak pe Pak. Bagaimana Pak Tulus? Nek ketemu kali kula pripun aja. Wong kono pendito kaya ngono keporine meneh. Jadi kalau ngadeg nang mimbar wong pendito ngerebut pacar dulu. Nah ini saudara harus paham, kalau kita menghadapi masalah seperti ini saudara, kalau sampai kita ini umpama menyenangi seorang perempuan atau seorang laki, kok enggak jadi? Nah, ini kalau saya, alhamdulillah. Berapa sebabnya? Kok alhamdulillah? Pacar yang paling disenangi. Itu bukan kehendak Tuhan, gitu loh. Loh, saya ini saudara terus terang ini. Saya ini punya kawan sampai hari ini banyak kawan saya yang tidak tahu bahwa itu bukan pacar saya, karena terlalu dekat dengan saya. Di sekolah teologi kalau duduk makan mesti di samping saya. Kalau saya pulang mesti bersama dengan saya. Coba bayangkan. Sehingga teman saya sering menanyakan,
Wahyati di namanya Wahyati, saya Wahati, kan cocok lah. Oh, bayangkan. Saya mengasihi, saya senang dengan dia, orang yang baik dia ini. Orang yang baik, saya senang dengan dia. Saya menurut pendapat saya, dia itu cantik, saudara. Menurut pandangan saya, meripat beneran. Neng meripat saya moto kula niku ningali ayu. Tetapi saya tidak pernah menyatakan aku kok kepengen omah karo kowe, tidak pernah. Aneh tak? Saya senang, tapi karena dia bukan kehendak Tuhan buat saya. Ini loh, bukan kehendak Tuhan buat saya. Oleh sebab itu istri saya ajak ke rumahnya teman saya itu. Waktu di sana ketemu, Bu, jenengan napa riyen natene pacaran karo Pak Hadi? Pacaran opo? Enggak pacaran, aku karo Pak Hadi pengen cedek wiwit biyen. Ning aku ora tau pacaran. Apa meneh nganti arep nikah enggak tahu. Nah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar mengedepankan kehendak Tuhan. Amin. Botol kuwi nek dudu-dudupe dipenet-penet toko malah bakal pecah. Timbangane keluargane mengko bubrah, luwih HP ya wis matur nuwun Gusti mboten sida. Kula nyuwun Gusti maring ana tiyang sing paling cocok. Mas Mito tunjuk. Mereka wis oleh Mbak Narti. Cocok. Cocok. Dipun Pak Selamat. Pencocok ini nggih. Nah ini saudara. Mari kita akan belajar mengedepankan Tuhan. Mengasihi sesama, walaupun itu mungkin kita pandang dulu itu musuh, tapi kita tahu itu firman Allah. Jadi orang Kristen yang memiliki kasih yang mula-mula itu tidak pernah hilang rasa kasih itu. Oleh sebab itu di dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat Korintus pasal 13 itu, kalau tanpa kasih, hidup tanpa kasih seperti gong yang berbunyi. Gongnya namanya gong, kira-kira saking burine gong glundung wonten berase kan wonten. Gong ming swara tok. Manusia Kristen yang tanpa kasih seperti gong, tidak ada apa-apa. Dan jemaat di Efesus ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu tadi. Nang gereja nih, nang gereja. Kurbane tasih korban. Alkitab tasih pinter piyambake. Tekunipun tasih tekun, tetapi hatinya masih menyimpan sesuatu yang tidak baik terhadap yang lain. Monggo kita ilangi. Katresnan sampun ngantos ilang sing manah kita. Amin. Kula nggih nyuwun kados jenengan sampun ngantos ilang katresnane kalih kula. Amin. Saniki kula tasih anyar-anyaran ngantos wali kula, makene kula pun rada lela-lela pun boten kuat ora iso nyanduni pikiran wong kono tak mati. Iku pun ngoten lah. Iku sing jenengane kados pun ulang. Nggih. Sampun ngantos ngoten.
tetap tresno. Kula nggih tetap tresno kalian jemaat ini. Amin. Walaupun jemaat di sini itu saya belum datang lagi ke sini itu masih tetap menjadi doa saya. Potra Sumo, Jagungan, Antuk itu masih menjadi doa saya setiap hari. Saya tetap mengasihi mereka karena saya ingin kasih itu jangan sampai hilang, tetapi kasih itu justru akan semakin besar. Amin saudara. Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi ini, siang hari ini. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong berikanlah kepada kami kasih yang murah-murah, jangan sampai hilang. Masa itu kita bertobat di hadapan Tuhan, kita kasih Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Saya ingin saudara bersama-sama dengan kita menyanyi nyanyian pemain musik bisa datang. Mengasihi lebih sungguhnya nyanyi sangat populer. Mengasihi, ya, kita akan menyanyikan nyanyian ini dengan hati yang penuh kesungguhan. Mengasihi lebih sungguh. Kasih kita kepada Tuhan pada siang hari ini, dan katakan, Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami manusia yang terhilang.
Tidak ada sesuatu yang bisa kami persembahkan kepadamu sebagai balasan. Namun apa yang bisa kami lakukan dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Kita datang ke gereja dengan hati yang penuh syukur, berterima kasih buat kasih-Nya, bukan karena kebiasaan. Kita datang dengan membebaskan perasaan hati kita. Mungkin ada perasaan yang negatif terhadap yang lain. Kita bebaskan pada siang hari ini dan katakan, Tuhan, saya membebaskan, saya mengampuni saudara-saudara kami, saya mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kami. Dan saat ini kami ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami ingin memiliki kasih yang mula-mula itu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita akan menyanyikan Mengasihi Lebih Sungguh. Nanti Pak Ferry akan datang ke depan untuk menghadiri ibadah. Mengasihi, syukur Bapa di dalam surga pada kesempatan yang indah siang hari ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala sakit penyakit kami, dengan segala beban hidup kami, dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kami semua, Tuhan. Tetapi kami tetap percaya bahwa ada kuasa dan mujizat Tuhan yang boleh terjadi bagi kami semua. Terlebih lagi firman Tuhan yang boleh memperbaharui hidup kami saat ini, mengajari kepada kami agar kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang kami kasih, Tuhan. Mengasihi saudara-saudara kami semua. Biarkanlah hidup kami akan senantiasa berfokus dan bertekun di dalam Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, masalah kami setiap hari ke dalam tangan-Mu, Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu kami selain Engkau, Allah kami yang hidup. Oleh sebab itu, Bapa, hadirlah di dalam hati kami masing-masing, di dalam keluarga kami semua saat ini, agar hati kami, keluarga kami dapat terpancar kemuliaan Tuhan, agar kami dapat menjadi kesaksian yang baik di lingkungan kami semua, terutama di desa Jabung ini, Tuhan. Biarkanlah kami memiliki hati, biarlah kami hidup memiliki dampak bagi masyarakat di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Bila Engkau akan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua, bagi banyak orang, melalui khotbah-khotbah, melalui hal-hal yang lain yang dapat dilakukan. Bila Engkau memakai hamba-Mu ini, lebih heran lagi, memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga panjang umur. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan jika pada siang hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa tinggal di dalam hidup kami semua, tinggal di dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Dan inilah Bapa, doa ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Amin.